Ya, marilah kita buka workshop pengembangan mobile aplikasi hari kelima sesi satu dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini workshop hari kelima sesi satu sudah dibuka, Pak. Apakah Kang Raja sudah siap? Siap, Pak. Oke, co-hostnya sudah, presenternya, oh ya, presenternya dulu. Make presenter. Nah, oke, sudah dibuka dan dari pihak PPT sudah siap. Dengan ini saya serahkan workshopnya. Silakan, Pak. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru semua, serta rekan-rekan peserta workshop pengembangan mobile application menggunakan Flutter ini. Nah, mungkin sebelumnya karena seharusnya ada pemateri yang hadir, yaitu dari Sapa Legal dan juga UMKM Digital gitu ya seharusnya. Cuman eh, dari tadi kami pun dari PPTIK tidak bisa menghubungi gitu. Tapi kemarin sebenarnya sudah oke bisa gitu ya. Nah, untuk mengisi waktunya, hari ini itu kita sudah akan mulai masuk ke codingan gitu. Kita akan mulai mengcoding dan juga pembuatan sintaks untuk aplikasi kita ini gitu ya. Nah, untuk hari ini itu kita akan mulai ke fitur yang pertama yaitu fitur register gitu ya. Di mana dalam mode yang kami buat itu fitur register ini itu ada 3 tahap gitu ya karena kita ingin memberikan fitur registernya itu secara lengkap gitu ya dan sesuai dengan standar yang digunakan oleh PPTIK sendiri gitu ya. Nah, mungkin di sini akan saya tunjukkan gitu ya contohnya gitu. Nah, ini mungkin jika dilihat, nah ini sudah ada tampilan login dan register ya. Nanti untuk hari ini itu kita akan membuat yang registernya terlebih dahulu gitu ya. Nah, kebetulan ini saya menggunakan untuk yang awal desa kemarin gitu ya. Jadi sebenarnya fitur register ini di dalam setiap aplikasi yang dibuat PPTK itu sama saja gitu. Namun hanya penggunaannya saja yang berbeda gitu ya, tergantung aplikasi apa gitu. Tapi untuk fitur login dan registernya itu semua sama gitu ya, seperti ini gitu. Nah, lalu apa saja sih yang akan kita buat dalam fitur register ini? Yang pertama tentu tampilannya dulu. Yang mana kan contohnya itu tampilannya seperti ini gitu ya, untuk yang halaman login registernya gitu. Nah, lalu untuk yang form registernya itu akan kita buat seperti ini. Sebentar. Nah, ini kenapa 3 tahap? Karena dalam form sign up-nya sendiri itu ada 3 form ya yang harus diisi gitu ya. Pertama personal data, di mana di form personal data ini untuk misalkan nama, profesi, email, nomor ini dan lain-lainnya itu tinggal diinputkan biasa gitu ya. Namun untuk di bagian rank registration code ini dia mulai mengambil data dari server gitu. Jadi misalkan kita memasukkan kode registrasinya, nah lalu akan muncul di sini choose unitnya, di mana choose unit ini merupakan data yang ada di server gitu. Jadi setiap kode registrasinya itu mengandung unit yang berbeda-beda gitu. Nah, tandanya kita sudah berhasil mengakses server tersebut dan juga mengimplementasikannya di domain personal data, yaitu saat pemasukan eh, kode registrasi gitu yang tentunya benar, itu akan langsung muncul choose unitnya gitu ya di sini. Nah, kita coba klik. Nah, ini di sini kan kebetulan untuk yang kode ini itu isinya guru gitu ya. Nah, nanti itu bisa juga yang lain gitu, bisa siswa ataupun misalkan sesuai role pemerintahannya gitu. Misalkan bisa ketua RT misalkan atau lurah atau warga gitu. Nah, lalu untuk di yang
form image itu kita sudah mulai masuk ke penggunaan kamera gitu ya. Nah, di mana kan ini ada foto KTP dan foto profile gitu. Nah, kemarin kan kita sudah sedikit membahas tentang kamera itu ya, yang akan kita buat di Flutter ini. Nah, kenapa sih kita nggak pakai aja tuh kameranya yang di aplikasi kameranya yang bawaan handphone kita gitu ya. Nah, kan kalau misalkan yang bawaan handphone kita itu nanti nyimpannya ke galeri dulu, terus dari galeri mungkin harus dimasukkan ke sini gitu ya, dipilih. Jadi cukup agak lama gitu ya. Nah, namun jika misalkan kita langsung membuat kami tampilan kamera yang baru gitu ya untuk aplikasi ini, itu misalkan kita tinggal buat kameranya gitu. Lalu misalkan diklik ini. Nah, nanti ini Nah, ini karena saya menggunakan emulator itu jadi tampilannya seperti ini ya. Kameranya gitu. Ini berjalan gitu ya jika kita gunakan di eh, real device gitu ya. Ini karena saya menggunakan emulator jadi tampilannya seperti ini gitu. Nah, contohnya kita klik. Nah, nanti akan gambar yang kita ambil itu akan muncul di yang foto ini gitu ya. Lalu jika profile pun sama, nah akan muncul di sini juga gitu. Lalu untuk yang selanjutnya itu nanti ada form location. Nah, di mana ini yang mulai mengambil lokasi gitu ya secara real time gitu ya. Nah, sekali lagi karena ini menggunakan emulator gitu, jadi untuk default aplikasinya itu di sini gitu. Namun ini bisa diubah juga gitu. Nah, nanti fungsinya dia yang maps ini kan menampilkan petanya gitu ya. Dan yang titik hitam ini nanti akan mengambil titik koordinat di eh, titiknya gitu kan. Ini di sini gitu. Nah, ini kan itu ada latitude dan longitude-nya yang berbeda-beda gitu. Lalu di sini pun di sini gitu ya berbeda-beda gitu. Nah, lalu di sini itu nanti kita masukkan alamat detailnya gitu ya kan karena di sini itu hanya mengambil koordinatnya saja. Nah, di sini kita masukkan alamat detailnya gitu. Nah, lalu sebenarnya misalkan saat kita mengambil titik ini pun nanti akan muncul gitu ya. Cuman ini biasanya kan tidak sampai ke nomor rumah dan RT RW-nya gitu. Jadi dilengkapinya di kolom ini seperti itu. Nah, mungkin untuk fitur registrasi gitu yang akan kita buat selama dua pertemuan ke depan itu gambarannya seperti ini gitu ya. Di mana terdapat tiga form ya di eh, sign up ini atau registrasi ini. Yang pertama itu ada form personal data, lalu di sini ada form image data, yang ketiga ada form location data gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Izin Pak Rizky, ya Pak? yang ingin saya tanyakan, Ya Pak? apakah di pertama widget dan sampai dengan form registrasi ini merupakan proyek yang berbeda-beda atau memang satu proyek saja? Itu Oh saja ya. Pak. Nah, itu kan sebelumnya kita pun sudah mempelajari tentang widget gitu kan. Lalu apa hubungannya gitu. Nah, untuk yang dari hari pertemuan pertama sampai keempat itu hanya modul dasar gitu ya. Modul dasar pembelajaran supaya ada gambaran gitu ya saat mulai masuk ke proyeknya gitu. Nah, kemarin kan kita contohnya belajar tentang widget nih. Kan di situ tuh widget tuh definisinya itu semua tampilan yang terlihat saat kita membangun aplikasi menggunakan Flutter. Nah, jika dilihat di sini nih, di atas ini ada eh, personal, image, location, lalu di sini ada text field gitu, di sini ada kotak ini gitu. Nah, ini yang semua kita lihat tuh terbuat dari widget-widget tersebut gitu. Nah, jadi kenapa kita memperkenalkan widgetnya terlebih dahulu gitu, supaya saat mulai masuk ke pengkodingan gitu ya, itu tidak terlalu bingung gitu saat melihat kok ini tuh bisa tampil ini tuh dari mana gitu. Nah, ini tuh bisa tampil karena kita menggunakan dan eh,
bukan memanipulasi, membangun gitu ya, aplikasi ini dari widget-widget yang ada di Flutter gitu. Ada juga di sini sudah mulai terlihat gitu ya. Dan jika kemarin itu ada pertanyaan soal stylenya di mana, nah stylenya ada tetap di Flutter semua gitu. Jadi tidak ada misalkan di web stylenya itu bisa di CSS ataupun lainnya gitu. Nah tapi untuk di Flutter ini semua itu menyatu gitu atau jadi satu kesatuan di dalam widgetnya ini gitu. Dan contohnya ya ini saat kita misalkan membuat text field ini kan ini misalkan warnanya biru lalu ada ikonnya. Nah itu ditambahkan ya di dalam widget ini gitu. Nah jadi sebenarnya yang kemarin-kemarin itu seperti pengenalan gitu sebelum kita mulai masuk ke pengkodingan gitu ya karena walaupun misalkan ini kan sudah ada video tutorialnya lalu di mana di dalamnya pun ada codingannya gitu ya. Namun misalkan jika kita langsung memberikan itu mungkin akan terjadi kebingungan gitu. Nah, oleh karena itu kita memberikan gambarannya dulu melalui modul-modul yang diberikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Mangga mungkin ada yang Pak Rizky bertanya ya izin Pak, saja. ya Pak. Pak, itu kalau bukan menggunakan emulator tapi menggunakan yang real, gimana tekniknya Pak? Langsung colokin aja USB atau gimana? Oke, sebentar. Coba saya sekalian tunjukkan juga. Oh, oke, mungkin untuk misalkan yang Reels ini saya memerlukan beberapa tools ya untuk supaya menampilkan untuk dapat menampilkan yang ininya gitu langsung menggunakan handphone gitu. Jadi nanti eh, bisa saya tunjukkannya nanti mungkin di akhir sesi ke-1 ataupun nanti di awal sesi kedua gitu ya Pak. Ya, Pak, makasih Pak. Enggak Pak. Mungkin di forum pun eh, kemarin sudah sempat ada yang bertanya mengenai bagaimana cara eh, mendebug gitu ya, atau mengrun aplikasi ini langsung menggunakan real device itu ya. Kalau tidak salah kemarin sudah ada yang bertanya Pak di forum. Tapi nanti akan saya tunjukkan lagi juga. Mungkin saya akan menjawab yang dari kolom chat terlebih dahulu. Style dari masing-masing widget apa bisa digunakan ke widget lain seperti import? Bisa, jawabannya bisa. Namun mungkin taktisnya bukan misalkan di sini jika terlihat kan. Nah, jika terlihat itu di sini misalkan warnanya itu sama gitu kan. Nah, jika misalkan kita membuat atau misalkan memilih warnanya di setiap widget itu, nah, misalkan kita mau warnanya biru semua gini gitu ya. Nah, jika kita memasukkan satu-satu kan lama gitu ya. Dan misalkan jika ada perubahan itu kita harus merubah semua gitu ya. Jadi kayak biasanya di dalam projectnya itu nanti akan ada sebuah file biasanya itu kita membuat variabel gitu ya, yang dimana di dalamnya kita isikan warna ini gitu kan, warnanya tuh birunya biar sama gitu. Nah nanti itu dimasukkan biasanya di situ dan nanti untuk penggunaannya sendiri itu tinggal dipanggil di setiap widget yang ada gitu ya. Nah di dalam aplikasi atau misalkan contoh codingan pun itu sudah ada beberapa implementasi gitu ya yang dijelaskan bagaimana misalkan kita tuh membuat sebuah widget gitu ya. Lalu eh, lalu digunakan di tampilan lain gitu. Contohnya ya yang ini tuh yang text field ini tuh di dalam codingannya itu nanti hanya membuat satu kali gitu ya, satu kali tampilan untuk menampilkan satu text field ini, namun eh, dipanggil lagi gitu untuk membuat yang di bawahnya di mana itu hanya perlu diubah seperti icon dan juga tulisannya gitu, seperti itu. Izin bertanya Pak Rizky. Mangga Pak. Baik, mohon izin semuanya.
Terima kasih buat Pak Rizky dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat buat teman-teman semua yang alhamdulillah hari ini masih stay tune di pelatihan ini Pak Rizky. Ya, Pak. Kembali kepada menarik, mungkin melanjuti dari session pertanyaan saya kemarin Pak Rizky. Betul. Karena kan kebetulan seperti yang penjabaran saya kemarin ini, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, kami bekerja sama dengan pihak kecamatan di mana sekolah berada, kan begitu Pak Rizky ya. Ya. Salah satunya aplikasi yang kita buat itu adalah Abdi Desa. Ini menarik buat saya pas tadi saya lihat judul aplikasi ini terkait tentang kawal desa ya Pak Rizky ya. Ya, Pak. Cuma memang yang kami buat itu adalah aplikasi berbasis web, di mana aplikasi Abdi Desa ini adalah aplikasi administrasi desa kan gitu ya. Ya mungkin bisa dikatakan mirip-mirip dengan apa yang dipresentasikan pada hari ini gitu. Ya, Nah, Pak. pertanyaan yang menarik, karena kami membuat Abdi Desa ini berbasis aplikasi berbasis web. Nah, terkait Flutter ini, apakah bisa untuk apa ya bahasanya framework yang kami pakai ini bisa langsung terintegrasi dengan Flutter, Pak Rizky? Gitu. Contohnya umpamanya kami menggunakan framework CodeIgniter atau Laravel gitu. Apakah bisa langsung terintegrasi dengan sistem aplikasi berbasis Android ini, Pak Rizky? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Mungkin kan kalau untuk integrasi langsung itu kan biasanya itu dari pengolahan datanya ya, Pak. Misalkan sudah ada datanya gitu. Nah, sebenarnya untuk eh, yang judul aplikasi yang ini tuh kan kita hanya mengambil fitur registernya gitu ya. Nah, untuk aplikasi lengkapnya pun aplikasi Kawadesi itu sudah digunakan oleh beberapa sekolah gitu, di mana memang ini tuh nanti si sekolah itu tuh datang ke desa-desa untuk melakukan seperti digitalisasi gitu ya. Nah, sebenarnya untuk integrasinya pun kita itu antara mobile apps dan juga websitenya itu ada ya, sebenarnya website per desanya itu saling terintegrasi gitu ya. Dimana kan biasanya untuk integrasi itu yang misalkan kita mengambil datanya, misalkan mengirimkan data dari handphone gitu. Nah, lalu dikirim ke server. Nah, lalu integrasinya nanti di website pun itu bisa mengambil atau melihat gitu ya data yang dikirimkan sebelumnya di mobile application gitu. Nah, lalu sekarang untuk aplikasi Kawal Desa ini itu kita sudah terdapat beberapa fitur, diantaranya fitur pelaporan tadi ya yang akan kita buat di workshop kali ini, lalu ada announcement, lalu ada buku tamu, dan juga ada trajectory gitu ya, di mana itu untuk di workshop kali ini kita tidak akan mempelajari sampai sejauh sana gitu. Namun untuk implementasi aplikasi Kawadesa ini pun dia terhubung juga gitu dengan websitenya. Tapi terhubungnya itu bukan misalkan langsung mobile application ke website gitu, tapi datanya yang dikirim dari mobile application itu bisa dilihat juga atau bisa dilihatnya itu nanti di websitenya gitu. Nah, untuk di sini sendiri gitu kan untuk mobile application-nya itu menggunakan Flutter gitu ya. Dan untuk websitenya itu kita mengembangkannya menggunakan Node.js untuk back-end-nya dan Vue.js untuk front-end-nya seperti itu, Pak. Jadi mungkin integrasinya itu saat di pengolahan datanya tersebut. Baik, mohon maaf Barki kalau kita seandainya membangun aplikasi ini dari nol gitu. Yang diprioritaskan itu apakah aplikasi webnya dulu atau mobile apps-nya Pak Rizky? Barangkali pengalaman Pak Rizky seperti apa? Ya, sebenarnya ini awalnya itu ada sebentar. Ya sebenarnya kan untuk yang aplikasi proyek Kawal Desa ini itu sebenarnya awal itu diinisialisasi oleh SMK SMK Kawali gitu ya. Nah, di mana SMK tersebut itu datang ke desa dan menanyakan gitu apa yang diperlukan oleh desa tersebut gitu ya. Nah, pada saat itu desa tersebut baru meminta untuk misalkan adanya pelaporan gitu seperti misalkan untuk absen aparatnya gitu di mana nanti
dia bisa eh, dipantau gitu. Jadi kan ini untuk pelaporan ini kan sudah saya paparkan di pertemuan sebelumnya bahwa fitur pelaporan yang kita buat itu nantinya itu real time gitu ya, dan fotonya pun langsung kita pada saat itu gitu ya, tidak bisa mengambil yang dari galeri gitu. Nah, dan juga pada saat itu kan saya di sini pun baru 1 tahun nih kurang lebih. Nah, pada saat itu untuk tim pengembangannya sendiri itu kita eh, berjalan secara bersama gitu ya. Jadi saat pengembangan mobilesnya lalu berjalan bersamaan dengan pengembangan websitenya gitu ya. Tapi mungkin jika menurut saya gitu ya, tentunya kan dalam membuat sebuah aplikasi atau sistem aplikasi dari awal itu kita di awal itu sudah menentukan gitu ya mana nih yang paling penting gitu ya. Misalkan eh, contohnya kita membuat eh, aplikasi mobilenya dulu nih. Nah, nanti lalu misalkan kita cek itu kan sudah berfungsi dengan baik gitu ya. Jika misalkan kan kalau di sini sudah ada timnya gitu ya, yang bagian website dan juga mobile gitu. Itu tinggal saling berkomunikasi. Nah, namun bagaimana jika tidak ada dukungan tim seperti itu gitu. Nah, menurut saya mungkin bisa dibuat konsep untuk misalkan mobile-nya terlebih dahulu gitu. Nanti mobile itu mengirim datanya begini, begini, begini. Nah, lalu setelah itu coba dibuatkan terlebih dahulu untuk websitenya gitu, untuk menampilkan datanya sendiri itu. Ya, karena kan memang untuk di Kawah Desa ini, si fungsi websitenya itu untuk menampilkan data yang dikirim dari mobile application gitu. Jadi menurut saya mungkin bisa dikembangkan terlebih dahulu untuk website untuk websitenya gitu ya. Nah, dimana kan kalau misalkan kita ingin menampilkan data itu masih bisa ya untuk hanya mengambilnya atau menambahkan langsung di database gitu. Nah, nanti setelah jadi websitenya baru masuk ke pengembangan mobile application-nya. Seperti itu, Pak. Apakah izin boleh di-share untuk ini ya Pak Rizky? Karena kan kebetulan keterkaitan kebutuhan kita tadi terkait pengabdian kita di lingkungan di mana sekolah berada, kaitan dengan kami juga punya abdi desa tadi Pak Rizky, jika berkenan barangkali untuk bisa dikembangkan ke depan. Eh, di-share apanya, Pak? Untuk Oh, apa namanya oh, sampel seperti sampel yang sintaksnya Pak Rizky. Iya. ya. Mungkin untuk misalkan itu nanti bisa kita bahas di luar workshop ini ya Pak, karena kadang kita pun di PPTK sendiri itu biasanya menerima untuk PKL online gitu, di mana nanti tuh ada beberapa tema gitu ya, salah satunya untuk eh, implementasi aplikasi Kawah Desa ini gitu ya, di mana misalkan jika siswa-siswinya nanti misalkan awalnya itu hanya sudah mencoba atau menerapkan menggunakan aplikasi yang sudah jadi gitu dari PPTIK. Nah, itu biasanya akan ada kolaborasi lanjutan gitu ya untuk membagikan dan melakukan misalkan modifikasi terkait dengan aplikasi ini gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky atas kesempatannya. Baik, Pak. Mungkin untuk yang raise hand terlebih dahulu ada Pak Setio. Oke, kita lewat terlebih dahulu. Ada Pak Syaiful Amri. Tadi saya sudah Pak Rizky, itu Oh, saya udah. yang ngerasain tadi. Oh, oh ya, mohon maaf, Pak, mohon maaf. Ya, ya oke, mungkin eh, di sini saya ingin mengingatkan juga gitu ya, jika videonya itu kan nanti eh, untuk yang tahap satu itu berdurasinya 1,5 jam gitu ya. Ini tuh videonya nanti bisa, ini tidak perlu selesai gitu ya tampilnya ini untuk itu kan untuk hari ini tuh harus selesai gitu ya, tidak perlu, tapi karena video sudah ada gitu jadi Bapak Ibu guru serta rekan-rekan yang lain itu ya bisa sambil saja gitu ya di hari-hari selanjutnya. Yang penting pada saat mulai pembuatan aplikasi atau pengembangan dalam 1 bulan itu Bapak Ibu guru serta rekan-rekan itu sudah menyelesaikan menonton dan juga mencoba gitu ya mengaplikasikan untuk eh, modul video pengkodingannya gitu.
Nah, mungkin di sana ada pertanyaan dari kolom komentar. Untuk kapasitas penyimpanan data dari aplikasi dengan Flutter terbatas atau unlimited. Oke. Untuk penyimpanan datanya sendiri kan biasanya itu menggunakan database ya. Nah, jadi untuk limitnya sendiri itu ya tidak ada gitu. Jadi tergantung dari besaran database-nya gitu ya. Jika database-nya muat banyak kan ternyata data itu tidak terlalu besar ya jika penggunanya belum terlalu banyak misalkan hanya baru misalkan 1.000 orang atau 2.000 orang gitu ya itu database-nya pasti masih cukup gitu ya untuk yang di PPTK sendiri gitu. Tapi kan untuk penyimpanan datanya menggunakan Flutter ini itu tidak terbatas gitu. Jadi eh, untuk misalkan untuk limitnya sendiri cek suaranya jelas. Jelas, oke. Ya, jelas. Untuk limitnya sendiri itu tidak ada. Jelas Pak. Ya, jadi untuk limit dari eh, penyimpanan data ini sendiri itu tidak ada limitnya gitu dan untuk limitnya sebenarnya itu ada di bagian database-nya gitu. Untuk mengirim dari aplikasi yang kita gunakan itu, misalkan kita membangun aplikasi menggunakan Flutter gitu, lalu kita mengirim data secara terus-menerus ya, itu bisa-bisa saja gitu selama servernya masih bisa menampung banyaknya data tersebut gitu. Sebentar, saya cek pematerinya. Materinya full coding aja, Rizky. Ya, untuk materinya itu full coding ya. Untuk yang video itu jadi seperti video tutorial gitu. Namun di video pun nanti dijelaskan di tim kan kita mau membuat apa, bagian apa gitu. Ada penjelasannya juga gitu. Tapi untuk secara keseluruhan gitu itu video pengkodingan gitu. Eh, Mohon tunggu sebentar Bapak Ibu. Ya, eh, mungkin karena sudah jam 11 dan nanti misalkan kalau misalkan Bapak Ibu merasa videonya itu terlalu cepat atau misalkan Bapak Ibu ingin lebih santai gitu ya, tinggal di pause saja gitu ya. Jadi kan kenapa kita sudah siapkan juga karena supaya bisa dilihat berulang dan kan bisa di pause terlebih dahulu gitu ya, jika terlalu cepat gitu. Nah, lalu mungkin jika ada yang berpikir bahwa misalkan kenapa sih nggak di-share langsung full codingannya gitu ya. Nah, itu nanti akan kita share-nya itu di akhir-akhir gitu ya. Nah, kenapa di akhir-akhir? Karena jika misalkan langsung kita share semua gitu. Pertama, nanti akan mungkin bingung ya ini tuh apa kok banyak filenya gitu ya. Nah, jika kita berikannya per bagian-bagian itu kita harapkan untuk pemahamannya sendiri itu bisa apa ya lebih paham gitu ya, dan memahaminya sedikit demi sedikit gitu ya karena kita pun berharap Bapak Ibu guru serta rekan-rekan semua ini ya terutama Bapak Ibu guru dapat melibatkan siswa-siswinya untuk bersama-sama gitu ya dalam mengerjakan aplikasi dan menciptakan eh, hasil karya gitu ya dari workshop mobile application pada kali ini gitu ya. Nah, mungkin bisa langsung saja. Nah, itu sudah ada di forum PPTIK. Di forum PPTIK di pertemuan kelima sesi 1. Nah, itu sudah ada di materinya.
modul registrasi tahap 1 gitu, itu berupa video. Sebenarnya mau kita upload ke YouTube juga gitu supaya lebih mudah gitu. Jika di OneDrive kan biasanya ada sedikit gangguan gitu, tapi mungkin untuk di pertemuan ke-6 ya di minggu besok di hari Senin itu akan sudah ada di YouTube videonya, jadi supaya lebih mudah juga menontonnya. Mungkin sekarang Bapak Ibu bisa menonton video tersebut gitu ya, dan mungkin bisa sampai jam 10.45 gitu ya sebelum nanti kita bergabung gitu ya untuk penutupan di sesi 1 ini gitu. Jadi mangga sekarang bisa menonton terlebih dahulu gitu ya video pembelajarannya, atau misalkan hari ini mau Kira Bu Haji di-download dulu nih, di nontonnya misalkan mau besok gitu ya, itu mangga gitu ya, silahkan. Nah, mangga silahkan. Untuk saat ini sesinya itu melihat lalu menuliskan sintaks atau kodenya ke dalam kode editor Bapak Ibu guru gitu ya, untuk membuat tampilan registrasi tahap 1 gitu ya, di mana tahap 1 ini itu kita baru membuat tampilan loginnya sendiri dan juga baru membuat form yang personal data. Nah, mangga silakan Bapak Ibu guru serta rekan-rekan semua untuk dilihat modul pembelajaran yang sudah tersedia di forum PPTIK di pertemuan kelima sesi 1 ini. Lagi proses download Pak Rizky. Berarti Pak Rizky sekarang kita boleh live atau gimana nih? Mungkin bentar. Atau Mungkin connect untuk menghemat kuota ya, mungkin karena kan ini videonya cukup besar juga gitu. Mangga misalkan kalau misalkan mau live terlebih dahulu, tapi untuk di 10.45 ini eh, nanti mohon masuk kembali gitu, nanti saya akan melakukan sedikit review untuk eh, untuk materi ini gitu ya, dan nanti di akhir satu pun itu baru akan disebarkan link absennya ya Pak. Ya, jadi nanti untuk link absennya itu kita sebarkan di akhir sesi 1 gitu. Jadi jika sekarang mau klik terlebih dahulu mangga silakan, tapi nanti pada pukul 10.45 itu diharapkan bisa join kembali untuk share untuk share link absensi dan juga sedikit review dan pembahasan mengenai modul pembelajaran tersebut. Baik, Oke, izin live Pak Rizky. Ya, mungkin jika di downloadnya mau nanti pun tidak apa-apa gitu, atau misalkan sambil berprogres, silahkan. Lagi proses download Pak Rizky. Ya, siapa? Pak Rizky, izin bertanya Pak. Ya Pak. Tadi saya sudah raise hand sih, wah mungkin belum terlihat. Iya Pak. Saya Sukantama dari Karang Utara, wilayahnya KCD 3 Pak. Kemarin ketika pembagian anggota kelompok itu memang kami di KCD 3 itu dibagi menjadi beberapa tema ya, tema project gitu. Iya Nah, Pak. kebetulan saya dengan kelompok itu kebagian Center of Gravity gitu. Nah, itu saya sendiri belum begitu memahami project itu. Namun mungkin ini di luar konteks itu Pak, saya dengan teman-teman berpikir bahwa kan kalau untuk yang ASN itu di Jawa Barat itu sudah mulai diberlakukan KMOB ya Pak, kinerja mobile itu. Betul. Jangan mungkin ini juga termasuk salah satu produk dari PPTIK itu yang digunakan oleh Jawa Barat gitu. Nah, boleh nggak Pak, kita misalnya temanya itu membuat semacam aplikasi absensi sederhana menggunakan foto dari siswa gitu yang kemarin sempat dibahas itu, artinya fotonya ini bukan dari galeri. Untuk membangun itu gambarannya seberapa sulit Pak? Bisa tidak kira-kira dilakukan oleh teman-teman guru gitu yang memang basicnya berlatar belakang yang berbeda gitu, tidak di IT seperti itu. Nah, kami melihat itu kebermanfaatannya cukup aplikatif gitu untuk keperluan kami di sekolah.
Kan kalau Kamob itu dia bisa mendeteksi lokasi absensinya di mana. Kan kita sudah belajar lokasi itu ya. Iya, Pak. Iya, tulis Halo, Apple. Pak. Suaranya menghilang. Ya, halo. Oh iya. Ya, mangga, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi itu saja sih saya mohon pandangan Pak Rizky. Jadi pertama itu yang aplikasi Kamob itu apakah memang itu dikembangkan oleh PPITK ITB gitu ya, yang digunakan Provinsi Jawa Barat untuk absensi ASN. Oh, iya. Di proyek kami ini yang kelompok kami misalnya temanya seperti itu seberapa sulit nanti Pak gambaran pengerjaannya lah gitu ya. Oh, ya. Terima Mungkin kasih untuk Pak. ya, mangga Pak Lelusan. Untuk yang mesin absen itu mungkin kebetulan bukan dari PPTIK ya. Bahkan itu betul sudah ada yang membantu menjawab di kolom komentar bahwa itu kan dia mendeteksi mukanya terlebih dahulu gitu ya. Nah, namun eh, untuk pengembangan teknologinya pun saat ini sudah ada ya dari SMK 2 Cimahi. Nah, dari tim SMK 2 Cimahi itu sudah membuat teknologi untuk eh, mendeteksi gitu ya data mukanya gitu kan bisa mengenali gitu ya. Nah, sementara misalkan untuk yang dari PPTK sendiri itu biasanya untuk yang tingkat mudahnya itu hanya menggunakan yang fitur pelaporan gitu, di mana fitur pelaporan ini nanti akan dibahas juga gitu ya di workshop kali ini gitu, di mana di fitur tersebut ya kita mengambil gambar walaupun sangat tidak mendeteksi mukanya gitu, tapi kan itu ada eh, kita sudah membuat akun nih gitu kan, nanti kan nanti di database-nya itu akan muncul gitu, ini tuh dikirim dari akun siapa gitu ya, dan juga ada profilnya juga gitu. Nah, jadi untuk yang sederhana dan mungkin bisa dibuat oleh Bapak Ibu guru ya dengan latar belakang yang tidak di IT gitu ya, ya menggunakan yang fitur pelaporan tadi gitu ya. Jadi seperti absensi selfie gitu, kita melakukan absen selfie gitu. Tapi nanti saat mengirimkannya itu selain fotonya, itu nanti akan mengirimkan juga lokasinya secara real time dan juga waktu pengambilannya seperti itu. Dan itu ada ya untuk fitur pelaporan itu di workshop pada kali ini gitu, ada fitur pelaporan. Ya baik Pak Rizky, maksud saya mungkin itu ya, artinya tidak sampai ke mendeteksi wajah, tapi hanya mengirimkan foto selfie ya, seperti itu. Kira-kira Pak, Betul, Pak. kalau misalnya itu jadi aplikasi gitu ya, kita itu butuh server yang penyimpanannya besar dong Pak ya, untuk Betul. menyimpan foto gitu, seperti itu Pak. Atau sudah ada terintegrasi di Diukur baju apa? atas, Ceng. Seperti Ya. itu, Pak. Diukur baju. Gini itu di ruang guru. Ya, untuk kan misalkan untuk pada workshop kali ini itu semua back-end-nya baik itu RM key dan juga database-nya itu sudah ada di PPTIK gitu. Jadi sudah disiapkan dan ditampung datanya di server PPTIK gitu. Nah, lalu misalkan jika kan kita harapkan dari sini tuh muncul berbagai karya aplikasi yang diciptakan gitu ya, di mana jika memungkinkan maka aplikasi yang dibuat tersebut akan dilakukan pengembangan lebih lanjut gitu ya dengan berkolaborasi dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Jadi misalkan contohnya untuk yang laporan tadi gitu ya. Nah, itu nanti database-nya sudah kita siapkan gitu di PPTIK gitu. Dan jadi untuk di pengembangannya sendiri di sekolah Bapak Ibu itu tinggal mengembangkan mungkin eh, jika belum sampai ke tahap website itu cukup dikembangkan untuk aplikasi mobilenya sendiri gitu ya, untuk database ataupun misalkan untuk website ya, di mana websitenya itu berfungsi nanti untuk melihat data absensinya itu bisa disiapkan oleh PPTIK. Ya, ya. Baik. Oke, makasih. Enggak, Pak.
Jadi belajar mandiri ya ini Mas? Iya Pak, mungkin jika ada yang mau ditanyakan nanti seperti biasa di forum PPTIK di bagian diskusi. Mohon Ya, maaf. ya Ini Pak, Pak, silakan Pak. kan tadi saya ikutin video yang tutorial itu ya Pak. Ya Pak. Kok ini di versi barunya kok beda ya Pak? Buat new Flutter project-nya. Oh, tapi tetap bisa dibuat ya Pak, new Flutter Iya, project. tetap bisa dibuat, tapi kayak buat penambahan plugin-plugin itu kok beda ya Pak tampilannya jadinya. Mungkin nanti Oh, saya kirim kali Pak ya gambarannya ya di ya. forum. Oh. Nah, Nah, mungkin jika misalkan perbedaan tampilan itu sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi ya, karena yang mempengaruhi itu pas waktu di situ kan ada yang pemilihan Flutter SDK dan juga versi package-nya gitu. Untuk misalkan tampilan dari Android Studio dan Visual Studio Code-nya sendiri itu tidak akan terlalu berpengaruh gitu, Pak. soalnya saya nyari buat penambahan plugin kayak kamera kok nggak ketemu-ketemu gitu di projectnya gitu Pak. Oh, itu Memang untuk itu kan kalau kemarin itu di Flutter PubDev-nya gitu ya di website. Nah, mungkin jika tidak mau membuka websitenya terlebih dahulu itu bisa langsung diketikkan di yang PubSpec itu. Kan nama oh iya, package-nya kan sudah disertakan juga di videonya. Ya, oh tinggal iya. diketik nama package-nya lalu dimasukkan versinya lalu tinggal di Flutter update gitu. Ya, terima kasih Pak Rizky. Mangga Mungkin Pak, nanti saya sama-sama. kirim di forum. Nah. Yakin kita persiapan Jumatan dulu ya Pak. Saya kembalikan kepada Pak Hikmat kembali. Grup mana? Oh, emang di Pareman sih ke orang ke yang lain. Password naon? Nanti aku ingetin lagi dah. Itu mah ngurus gitu. Apalnya siap. Ya, yang tadi ya, terima kasih kepada Kang Reza untuk sesi ini. Dan dari Kang Reza bilang sudah berakhir ya untuk sesi ini. Karena selain melihat materinya mungkin sudah beres dan waktu juga hari ini adalah hari Jumat. Di mana bapak-bapak sih, bapak-bapak perlu persiapan untuk Jumatan. Baik, marilah kita tutup sesi ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, mangga ya Bapak Ibu sebelum live jangan lupa untuk absen. Yuk. Oh yang tadi ya bagi Bapak Ibu juga yang kesulitan masuk forum PPTIK butuh password bisa japri ke saya atau japri ke Faiza. Kok gak ada suaranya ya? Oh nggak tahu tah. Setio. Yang kedua ini kita sudah kedatangan salah satu materi dari SMK 2 Subang. Nah, beliau bernama Ibu Eti Rohayati. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu dan mengefektifkan waktu kepada Ibu Eti Rohayati, kami persilahkan. Mangga Ibu. Oh, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf tadi kesulitan saya untuk bisa bergabung join di web ini. Terima kasih sebelumnya kepada PPTIK ITB yang sudah memberikan
kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang pertanian. Dan salam kenal bagi Bapak Ibu semuanya. Saya bisa share screen, Pak? Apa suara saya jelas terdengar? Jelas, Bu. Jelas, Bu, jelas. Saya mau ini ya, share. Oke. Ya. Sudah terlihat ya, Pak? Belum, Bu. Baru tulisan share konten aja. Masih belum terlihat? Ada, Bu. Ada, Bu. Udah. Ada. Baik. Webnya yang hilang. Gimana? Suara saya masih terdengar, Pak? Jelas, Bu, jelas. Oh, jelas. Saya nggak bisa ngelihat bapak-bapak semuanya, ibu-ibu. Ya, betul, Bu. Kalau lagi screen nggak bisa lihat. Oke, baik. Saya sampaikan dulu ya. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu. Saya Eti Rohayati dari SMK Negeri 2 Subang. Saya bertugas di SMK Negeri 2 Subang sejak tahun 1987. Dan saat ini menunggu 3 tahun ke depan, insya Allah sampai kepada tugas purna bakti gitu. Dan selama ini saya beraktivitas di program keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Nah, pada kesempatan ini setelah saya dihubungi oleh salah satu dari PPTK IPB, nah kemudian saya mengkomunikasikan kembali ke Pak Agus. Nah, baru saya sedikit memahami apa yang diminta untuk disampaikan oleh saya. Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya mungkin bahwa ini nantinya bisa untuk menjadi pengembangan di smart agriculture itu. Nah, smart agriculture ini tentu menjadi tantangan bagi generasi milenial, di mana kedepannya peserta didik untuk lebih memikirkan kembali dan memanfaatkan teknologi yang saat ini terus maju dan berkembang dengan pesatnya. Hal ini tidak boleh ketinggalan oleh bidang pertanian. Di dalam pertanian ini sebenarnya ada faktor baik itu genetik internal maupun lingkungan. Nah, di sini tentu kalau yang faktor genetik itu dikerjakannya atau bisa ditingkatkannya melalui breeder ya. Kemudian untuk yang bisa memanfaatkan teknologi 4.0 saat ini atau IoT, maka ada faktor lingkungan dari eksternal. Di sini tanaman memerlukan cahaya, kemudian suhu, kemudian air, unsur hara, dan kelembaban. Nah, faktor-faktor ini yang dapat nantinya bisa dikontrol ataupun dikendalikan dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Nah, dari kondisi faktor-faktor ini ada beberapa hal yang menjadi patokan, menjadi batasan yang perlu diperhatikan, seperti cahaya. Cahaya adalah dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis, di mana tidak semua cahaya dapat diterima oleh tanaman ataupun ada tanaman yang memerlukan cahaya hanya berapa persen saja. Sehingga kondisi ini tentu bisa diatur, dikendalikan dengan pemanfaatan teknologi. Kemudian untuk suhu udara ternyata
di sini bagi tanaman itu dapat mempengaruhi terhadap nutrisi itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman atau tidak. Biasanya kita dengan suhu udara merasa panas, merasa dingin, hanya itu saja. Nah, ternyata di sini suhu udara itu untuk tanaman yang dapat membantu pertumbuhan adalah berkisar antara 23 derajat sampai 25 derajat Celcius. Nah, kemudian apabila terjadi suhu udara naik, menyebabkan larutan yang membantu melarutkan nutrisi itu menjadi hangat. Pada saat kondisi hangat, maka terjadilah penurunan disopot oksigen, yaitu istilah DO. DO menurun. Nah, sehingga CO2 di dalam larutan nutrisi itu sulit dimanfaatkan oleh tanaman. Sehingga larutan itu akan kembali terkumpul pada larutan nutrisi tersebut. Nah, tanaman tidak dapat memanfaatkan nutrisi untuk pertumbuhannya, sehingga perlu diperhatikan di sini adalah kisaran suhu udara yang bisa membantu yang menyebabkan nutrisi dapat diserap oleh tanaman. Kemudian air tentu di sini juga ada titik aman bagi tanaman, yaitu kalau di lapangan, di kebun, titik amannya itu adalah dengan kapasitas lapang. Kapasitas lapang adalah di mana air itu cukup terserap di area lahan tersebut, tidak sampai menetes atau tidak sampai mengalir. Apabila sampai mengalir berlebih berarti itu melebihi kapasitas lapang. Nah, air pun ini yang ada di sumber air, mata air yang dari sumur, itu memiliki kandungan mineral. Nah, air yang baik untuk dasar yang bisa digunakan oleh tanaman sehingga nantinya bisa menjadi optimal saat digunakan oleh tanaman, yaitu memiliki 100 ppm. Jangan lebih dari 150. Jadi batasnya dari 100 sampai 150 ppm. Karena hal ini pun akan menyebabkan bertambah atau berapa perlu penambahan terhadap unsur-unsur mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, untuk air pun pH-nya perlu diukur karena pH yang baik untuk tanaman adalah pH berkisar antara 5,8 sampai 6,3 atau pH netral yaitu di posisi 7. Apabila terlalu tinggi, maka pH tersebut harus diturunkan, dan apabila terlalu rendah, maka pH tersebut harus dinaikkan. Jadi pH ideal untuk pertumbuhan tanaman berkisar antara 5,8 sampai 6,3. Kemudian oksigen. Tanaman ternyata membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Oksigen di sini adalah oksigen yang terlarut, di mana ada batasnya. Apabila melebihi 6 ppm, maka kondisi tersebut tidak baik untuk pertumbuhan tanaman. Tetapi pada saat turun pun demikian, karena tadi sudah saya sampaikan pada saat di suhu udara yang akan mempengaruhi kandungan oksigen. Apabila terjadi suhu naik, maka kandungan oksigennya menjadi berkurang. Dan ini menyebabkan kandungan nutrisi tidak mampu dimanfaatkan oleh tanaman. Kemudian unsur hara. Unsur hara yang secara besar dibutuhkan tanaman itu disebut unsur hara makro. Biasa sangat mudah dikenal oleh para petani, digunakan berupa N, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, ini dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Kemudian ada unsur mikro, di mana unsur mikro ini meskipun sedikit tapi wajib ada untuk tanaman. Apabila berlebih menyebabkan tanaman ini keracunan, sehingga pertumbuhan tanaman juga menjadi tidak bagus.
Apa saja di mikro ini, tentu hal ini sudah menjadi ini umum ya, di mana ada zat besi, Mn, Zn, kuprum, boron, molibden, dan Cl. Nah, di antara ini adalah menjadi mobile unsurnya lain, tetapi harus ada karena unsur-unsur lain akan bisa diserap, disebarkan ke bagian tanaman yang lain karena ada unsur mikro ini. Kemudian kelembaban. Kelembaban sangat mempengaruhi juga untuk pertumbuhan tanaman, di mana kelembaban ini ada batas minimalnya. Apabila kurang dari lembab tersebut maka perlu ditambahkan. Tetapi kalau terlalu lembab juga kurang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Tetapi ini juga disesuaikan dengan karakter-karakter dari tanaman. Nah, hal inilah mungkin yang nantinya bisa dimanfaatkan, dikendalikan dengan adanya teknologi. Sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar dari tanaman ini dapat dimaksimalkan atau dapat dioptimalkan. Harapannya apabila kebutuhan tanaman itu terpenuhi, maka pertumbuhan dari tanaman itu menjadi optimal. Karena pertumbuhan yang optimal, maka akan mendapatkan hasil yang baik. Dari hasil yang baik pun tidak sekedar baik, tetapi terpenuhi juga kualitasnya. Itu. Kemudian dari kondisi-kondisi tersebut, maka diharapkan untuk generasi milenial ke depan ini bisa menjadi bahan untuk bisa diupayakan kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi bagi tanaman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Maaf, jadi saya juga kurang konsentrasi begitu karena tadi panik untuk memulainya, masuknya susah. Demikian Pak, Bapak Ibu untuk materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa diskusi apa yang nanti bisa untuk hal-hal yang bisa dikembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Eti Rohayati yang telah menyampaikan materinya pada pertemuan kelima sesi kedua kali ini gitu ya. Nah, mungkin jika ada yang mau bertanya, mangga bisa di raise hand terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu guru yang lain serta rekan-rekan peserta workshop mobile application, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand. Ya, mungkin ini ada yang raise hand, Bu, dari Bapak Rustani. Mangga, Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Rustandi. Ini mau bertanya Bu, itu acuan-acuan atau parameter-parameter yang tadi Ibu sebutkan itu berlaku untuk semua jenis tanaman atau juga bagaimana ya Bu ya? Mohon penjelasannya Ibu. Terima kasih. Iya. Baik, ini adalah masih dasar ya Pak ya. Jadi secara umum berlaku untuk tanaman gitu. Berlaku untuk secara umum tanaman-tanaman. Karena kalau secara khusus itu ada yang lebih detail lagi. Jadi ini yang saya sampaikan adalah masih dasar kebutuhan dari tanaman. Oh iya Bu. Berarti kalau kita mau dipadukan dengan teknologi, kita juga harus membaca dulu objeknya ya. Artinya misalkan alat ini nanti mau digunakan untuk tanaman mana, daerah mana gitu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Betul, betul. Jadi tentu kan di dasar di daerah tersebut itu kondisi iklimnya seperti apa, kemudian ketinggiannya bagaimana, karena di situ jenis tanaman pun akan termasuk bagaimana ragam tanaman apa yang cocok di daerah tersebut, begitu Pak. Oke, makasih Bu. Ya, mungkin
Di sini saya ingin sedikit menambahkan juga gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru serta rekan-rekan semua gitu ya. Kan tadi Ibu Eti itu sudah memaparkan materi gitu ya, di mana di situ tuh ada data-data yang bisa menunjang untuk saat penanaman itu menjadi lebih baik gitu ya, pemantauannya gitu. Nah, Iya. jadi jika kita padukan dengan IoT ini, contohnya nanti itu kita kan meletakkan sensor gitu ya di dalam tanahnya gitu, di mana sensor tersebut itu nanti akan mengirimkan datanya ke server gitu, dan juga nanti kita bisa memantau gitu ya menggunakan website atau aplikasi mobile seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali kepada Ibu Eti dari Bapak Ibu guru yang lain serta rekan-rekan peserta workshop. Dan sedikit mungkin ditambahkan ya Pak ya. Jadi ini yang bisa dikendalikan itu adalah apabila kondisi tanaman yang berada di dalam satu lingkungan tertentu. Kalau di alam terbuka mungkin bagian kecilnya yang bisa dipantau kondisi-kondisi kebutuhan untuk tanamannya. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi Bu dari kolom komentar dari Bapak Sukanta. Alat apa yang sudah dibuat atau dikembangkan oleh sekolah Ibu untuk mendeteksi kandungan zat-zat tersebut? Baik. Nah, kebetulan di sini yang sudah dicoba dikembangkan di SMK 2 Subang, pertama mengenai kebutuhan utama dari tanaman yaitu tentang air. Jadi di sini untuk penyiraman otomasi, di mana yang diukurnya adalah mulai kelembaban dari tanah. Sehingga pada saat tanah kering, maka alat tersebut memberikan informasi kepada sensor, dan sensor memberikan perintah lagi kepada alat untuk melakukan penyiraman atau pompa. Itu. Kemudian yang berikutnya juga ada yang dikembangkan, ini dikembangkan itu ada yang oleh guru, ada yang juga oleh siswa gitu ya. Pemanfaatan adanya sinar matahari, di mana sinar matahari ini menggunakan solar meter, siang hari penuh diserap, diubah menjadi energi cahaya dan digunakan saat malam hari. Malam hari digunakan menjadi perangkap serangga. Kemudian ada juga deteksi untuk kebutuhan pH nutrisi pada hidroponik. Pada saat hidroponik berjalan, nah kandungan pH air itu berubah-ubah karena tadi juga dipengaruhi oleh suhu udara, sehingga secara otomatis saat pH turun, maka informasi pun sampai kepada sensor, kemudian sensor pun memerintah kepada cairan yang untuk bisa menambahkan supaya pH itu menjadi naik, atau saat pH naik maka sensor pun memberikan perintah kepada larutan tertentu untuk menurunkan pH. Dan juga untuk kandungan nutrisi, kandungan nutrisinya menggunakan standar dari TDS. Jadi TDS-nya itu dipasang tergantung pada tanaman. Kebetulan tanaman yang digunakan, yang dibudidayakan adalah tanaman sayuran daun, yang dimana umumnya sayuran daun itu mulai dari TDS 500 sampai di 1500. Nah, sehingga pada saat TDS berkurang dari 500, maka alat tersebut akan memberikan perintah untuk menambah nutrisi, sehingga nutrisi itu akan kembali mencapai dari minimal dan akan berhenti saat mencapai maksimal di 1500 begitu. Juga ada yang lainnya, lebih banyak sih, ada yang di kebun untuk pengaturan penyiraman, kemudian ada yang di hidroponik, ada juga yang di greenhouse anggrek gitu. Itu Pak. Ya, mungkin semoga terjawab ya pertanyaannya gitu. Nah, mungkin
Sebentar coba saya lihat sesi ini dulu. Oke, mungkin eh, untuk sesi dari Ibu Eti Rohayati sendiri itu sudah selesai ya karena di jadwal itu sampai 1.40 gitu ya. Sebelumnya saya mewakili Peserta IKA mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kesediaan Ibu Eti Rohayati untuk memaparkan materinya pada workshop mobile application ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih sama-sama. Mohon maaf ya saya tadi sedikit kurang teratur dan menyampaikannya karena tadi agak sedikit gugup dengan sulitnya masuk. Terima kasih Bapak. Mangga Pak, mangga Ibu. Ya, mungkin di sini tuh mungkin ada yang masih belum terbayang juga ya bagaimana misalkan eh, caranya mengukur gitu ya yang kandungan-kandungan tadi itu gitu. Nah, sebenarnya untuk mengukur kandungan-kandungan yang tadi gitu ya lalu seperti yang sudah Ibu Eti paparkan gitu ya mengenai kelembapan tanah gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah ada gitu sensornya yang dijual gitu ya. Jadi langsung jadi gitu. Nah, kita itu biasanya tinggal hanya perlu memprogram gitu ya sensor tersebut agar bisa digunakan dan juga eh, apa ya memanfaatkan gitu ya. Jadi tinggal kita program sensornya lalu dihubungkan gitu ya. Misalkan tadi kan ada sensor kelembapan tanah dihubungkan dengan sensor pompa air otomatis gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Nah, mungkin jika ada yang mau ditanyakan lagi terkait yang tadi gitu ya bisa langsung private chat saja ke Ibu Eti Rohayati ya, Bu. Iya, iya. Ya. Sekali lagi Bu, terima kasih atas kesediaannya telah mengisi dan memaparkan materi pada workshop mobile application pada pertemuan kali ini. Hatur nuhun Ibu. Mangga sami-sami. Nah, mungkin ini sekarang kita sudah mendapat gambaran lain nih mengenai tema project yang akan kita buat itu ya, atau hasil karya yang akan kita buat ke depannya gitu ya. Nah, kan tadi Bu Eti memaparkan terkait pemantauan seperti untuk eh, perkembangan tanaman gitu ya. Nah, di tema aplikasi sendiri atau di tema project sendiri itu kan ada ya temanya gitu. Nah, jadi di mana nanti itu kalau misalkan digabungkan gitu ya dengan mobile application-nya itu kita nanti akan menyambungkan alatnya tersebut dengan server juga gitu. Jadi tidak hanya alat itu sendiri gitu, tapi kita akan menyambungkannya ke server, lalu nanti kita akan merekam data di server tersebut, lalu nanti pun kita bisa apa ya, memantau lagi juga atau menampilkan data-data tersebut ke dalam mobile application kita gitu ya. Nah, lalu misalkan untuk seakhir karya nanti gitu ya, karena yang seperti sudah saya paparkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu, bahwa untuk saat ini kita hanya menggunakan data dummy saja gitu. Jadi nanti datanya itu langsung ditembakkan melalui server RMQ gitu ya. Nah, namun jika nanti di hasil akhirnya itu ada sebuah karya yang bisa gitu ya, kita kembangkan lebih lanjut gitu, maka nanti akan kita kembangkan juga untuk supaya benar-benar terhubung gitu ya dengan perangkat IoT yang ada gitu. Nah, mungkin seperti itu sebelumnya sebelum kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan kembali mungkin terkait dengan bagaimana cara menghubungkannya ataupun eh, sensor-sensornya gitu atau mungkin servernya begitu. Silahkan mungkin dua pertanyaan boleh di raise hand. Nah, mungkin jika tidak ada yang mau ditanyakan kembali,
itu kita sekarang akan kembali lagi ya atau melanjutkan sesi pembuatan codingan atau pembuatan sintaks untuk fitur register gitu ya. Nah, lalu misalkan untuk seperti bagaimana cara kita menyambungkan ke alat IoT dan fitur pelaporannya, nah itu mulai hari ini sampai ke pertemuan selanjutnya di sisa pertemuan kita akan mulai fokus di pengkodingan gitu ya atau pembuatan sintaks gitu. Jadi untuk materi-materinya dan tutorial bagaimana pengkodingannya itu nanti akan kami share di forum PPTIK dan juga misalkan Bapak Ibu tidak harus gitu ya misalkan hari ini selesai gitu ya dua tahap tersebut namun bisa diselesaikan misalkan nanti saat mau akhir workshop atau misalkan 1 minggu setelah workshop baru selesai nah itu tidak apa-apa gitu jadi videonya kenapa kita simpan di forum supaya bisa dibaca gitu ya atau bisa dilihat berulang gitu secara terus-menerus gitu. Oke, mungkin bagi Bapak Ibu guru dan juga rekan-rekan peserta workshop yang lain, itu sekarang kembali lagi ke forum. Nah, itu sekarang buka kembali lagi ke forum. Lalu seperti biasa dibuka yang di workshop Tekomdik 2021. Lalu masuk ke bagian Flutter, lalu di pertemuan 5, lalu masuk ke sesi kedua, lalu dibuka materinya. Di situ ada modul lanjutan dari modul registrasi yang sebelumnya, yaitu modul registrasi tahap 2 gitu, di mana dalam modul ini kita sudah akan membuat fitur kamera servis yang kemarin kita bahas gitu ya. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan gitu ya bahwa dalam penyelesaian pembelajaran modul ini itu Bapak Ibu tidak perlu terlalu terburu-buru gitu ya jika misalkan dua video ini belum beres hari ini maka bisa dilanjutkan di hari-hari berikutnya gitu karena untuk misalkan di virtual meet ini sendiri itu kita hanya akan seperti sedikit mereview atau ada yang didiskusikan ataupun mungkin kan hanya pengundangan pemateri dari luar gitu ya supaya bisa memberikan gambaran pada kita gitu ya bagaimana eh, cara pembangunan aplikasinya gitu sesuai dengan tema project yang telah ditentukan gitu ya. Nah, untuk materinya sendiri itu sudah ada di forum jadi silahkan tinggal dibuka kembali gitu ya. Dan kami pun mengharapkan gitu ya supaya Bapak Ibu juga terutama Bapak Ibu guru dapat berkolaborasi gitu ya dengan siswa-siswanya untuk bersama-sama mempelajari modul-modul yang telah tersedia gitu ya supaya pada saat tahap pengembangan atau pembuatan aplikasinya itu di bisa dibantu gitu oleh siswa-siswinya dan juga bisa mengembangkan dan juga berbagi ilmu pengetahuan gitu ya mengenai tentang pembuatan aplikasi menggunakan Flutter ini seperti itu. Manda, silakan. Nah, mungkin di Bapak Ibu guru yang tertarik gitu ya untuk mendaftarkan siswa-siswinya untuk bisa PKL online di PPTK ITB itu akan
akan kami share gitu ya, eh, nomor kontak adminnya gitu ya, untuk mengetahui langkah-langkah bagaimana cara supaya bisa melakukan kegiatan PKL online di PPTIK ITB gitu. Kan saya ketikkan di kolom chat ya. Pak Rizky, Iya Bu. boleh saya yang ingin bertanya? Oh iya, mangga Bu. Iya, terima kasih. Kan SMK 2 masih terbatas juga Pak pengembangan teknologi IoT-nya. Mungkin bisa dibantu Pak, mungkin juga nanti bisa untuk yang lain Pak. Gitu. Ya, pengen di pengendalian suhu di lingkungan greenhouse atau screenhouse, karena ini sangat berpengaruh terhadap nutrisi efektif atau tidak dimanfaatkan oleh tanaman itu, dan pengaturan untuk cahaya gitu ya, karena di Subang itu cukup panas gitu, sehingga ingin sekali apabila cahaya yang terus mempengaruhi suhu sekian, maka bisa ada otomasi di menurunkan intensitas dan juga menurunkan suhu gitu Pak. Iya Bu. Ya, mungkin kan untuk melanjutkan pengembangan gitu ya Bu, yang sudah dilakukan gitu ya. Mungkin untuk eh, lebih jelasnya gitu Bu, bisa eh, menghubungi kembali Pak Agus mungkin ya Bu, biasanya. Boleh, ya. Karena kebetulan saya sendiri itu bagiannya di mobile developer gitu Bu, jadi kurang terlalu paham sebenarnya kalau misalkan untuk sampai ke sensor-sensornya begitu Bu. Mungkin bisa Iya. nanti menghubungi kembali Pak Agus gitu, supaya nanti diarahkan kepada tim dari tim pengembang IoT-nya juga Bu. Betul. Dan juga deteksi hama ya, mungkin Ya Pak. Iya apakah Bu. itu bisa dengan sistem Bluetooth kalau ada yang mendekat gitu kan ya. Ya, Gitu. atau mungkin bisa menggunakan sensor pendeteksi gerak ya Bu, karena di PPTK sendiri Betul. sudah ada ya Bu. Jadi Ya, kalau misalkan nanti pendeteksi ada gerak gerakan, karena ada ya, binatang ya gitu. ya bisa Bu, nanti mungkin untuk lebih lanjutnya terkait pengembangan selanjutnya gitu bisa menghubungi kembali Bapak Agus ya Bu. Baik, terima kasih. Baik Ya. Bu, sami-sami Bu. Nah, untuk prosedur dan juga dokumen apa saja yang perlu disiapkan itu bisa langsung hubungi saja ya kontak admin yang sudah saya bagikan gitu. Jadi untuk lebih jelasnya bisa menghubungi admin PPTIK tersebut.
Pak Rizky, punten, izin bertanya. Iya Pak. Saya tuh penasaran ini meskipun nanti datanya dummy kan ya Pak Rizky ya, dari server, tapi saya penasaran itu apakah alat IoT semuanya tersambung ke WiFi atau gimana cara mentransfer data ke servernya Pak? Untuk yang data ke server itu betul Pak. Jadi setiap alat IoT-nya itu nanti harus terhubung ke internet gitu kan, supaya dapat mengakses servernya gitu. Jadi jika biasanya gitu yang diterapkan itu nanti si sensornya gitu kan itu sudah diprogram gitu ya. Kalau saya kurang paham gitu kan bagaimana cara itu, pokoknya si alatnya itu nanti disambungkan ke WiFi. Nah, lalu dia nanti baru bisa mengirimkan data ke server gitu. Begitu, Pak. Jelas Pak kalau emang harus tersambung ke WiFi gitu, kirain saya Iya, gimana cara connectionnya gitu. iya bisa, Pak. Itu memang harus ke WiFi gitu, Pak. Ya berarti berarti emang sensornya nggak bisa beli sembarangan, tetap harus disetting-setting lagi apa ya? Betul, harus sesuai dengan apalagi misalkan kita ingin membuatnya sesuai dengan arsitektur PPTIK gitu kan. Untuk workshop yang kali ini kita akan menggunakan sesuai dengan arsitektur yang ada di PPTIK gitu ya. Kita menggunakan RabbitMQ-nya dulu gitu kan. Mungkin sudah banyak juga ya Pak di Ya. sekolah Terima lain kasih Pak. ya yang mengembangkannya gitu. Tapi biasanya langsung ke server gitu. Pak Rizky boleh bertanya lagi ke Bu Eti nggak ya? Mungkin bisa langsung ke kontak pribadinya saja Pak. Bu Eti sudah memberikannya di kolom komentar tadi ya. Oke, makasih Pak. Mangga.
Iya Ibu Eti, mangga sekali lagi terima kasih Ibu Eti yang sudah memaparkan materi di workshop mobile application pada siang hari ini. Hatur nuhun Ibu Eti. Nggak sami-sami pamit kasadayana. Assalamualaikum.